Mungkin ada satu dua nama yang bisa disebutkan Pak Gub, soal beberapa orang yang akan masuk di bursa kepala daerah. Pak Gub sudah mengantongi namanya. Sudah beberapa calon yang sudah kita inventarisir dan sudah mulai saya komunikasi dengan Dirjen Oda yang memang di dalam aturan birokrasi kita itu merupakan rahasia untuk tidak bisa kita publisir sebelum itu kita lantik. Tapi sudah ada namanya. Sudah ada nama-namanya. Nanti calon-calon itu apakah akan dilakukan fit and proper test dulu di tingkat provinsi atau Ada kriteria yang kita lakukan yang ketat sekali dan ini nanti akan mendapatkan persetujuan juga daripada Pak Menteri Dalam Negeri. Nah, dan untuk menunjukkan sikap netralitas itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan membuktikan bahwa kita memang benar-benar netral? Sebetulnya melihat track record seseorang itu saja sudah 50% kita sudah bisa tahu dia ini orang ini tipe gampang ditarik kemana-mana, tipe profesional, tipe menjaga tugas dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya track record itu menggambarkan seseorang. Bagi saya itu mudah sekali melihat itu. Pak Gub, kapan Pak Gub mulai sadar bahwa akan menjadi PJ di Aceh? Ya sebetulnya dalam proses pelaksanaan pilkada di Aceh ini kan sudah berlangsung 2-3 bulan ini ya. Iya. Tentang bagaimana tahapannya harus tertunda segala macam. Sejak adanya dinamika politik di Aceh ini yang melahirkan bahwa pilkada ini ditunda, kita sudah membicarakan di Departemen Dalam Negeri pada suatu ketika ini akan terjadi harus kita isi masa kekosongan adanya pejabat. Dan kami di Departemen Dalam Negeri tentu tidak banyak orang yang mendapat kesempatan untuk ditugaskan oleh karena tugas-tugas di sana yang karena yang harus ditempatkan menjadi pejabat gubernur di seluruh daerah seperti di Papua kemarin kan di Barat, di beberapa daerah termasuk di Aceh itu adalah jabatan eselon 1 yang aktif gitu. Nah itu persyaratan PP sehingga ketika dilakukan beberapa evaluasi maka sudah barang tentulah saya sama dengan rekan-rekan lain adalah pada posisi eselon 1 tetapi juga saya putra Aceh. Sudah barang tentu saya bisa menyadari assignment ini akan jatuhnya kepada saya sendiri gitu. Saya sudah pernah diberikan sinyal juga oleh Menteri Dalam Negeri jauh-jauh hari. Walaupun kemudian saya juga diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beberapa orang termasuk nama saya di dalam. Maka saya katakan untuk melahirkan pejabat gubernur di Aceh ini unik, tidak biasanya seperti daerah lain. Daerah lain tidak harus misalnya harus mendapatkan usulan DPR. Inilah artinya perhatian pemerintah pusat selalu mengakomodir aspirasi dari bawah. Dulu Pak Gub berencana naik maju sebagai bursa dari Demokrat ya. Dan Golkar juga ada suara-suara yang menarik ke Golkar. Terus kemudian kenapa Pak Gub tidak? Tinggi betul semangat saya. Saya berpikir begitu melihat kan barangkali saya berpikir saya masih dan alhamdulillah masih sedikit saya ada pikiran dalam pembangunan pengalaman yang panjang. Saya kepingin betul menyumbangkan tenaga saya, pikiran saya untuk Aceh. Tetapi sayang mungkin oleh bukan orang partai dan keberadaan saya di tengah-tengah dinamika politik karena saya bukan orang politik tentu tidak sama dengan kemampuan manuver dari rekan-rekan yang lain. Saya hanya seorang birokrat murni sehingga saya tidak bisa mendapatkan dukungan dari partai itu. Akhirnya saya menyadari bahwa mungkin Allah belum mentakdirkan saya bisa menjalankan diri di Aceh. Tinggi cita-cita saya untuk bisa mengabdi ke Aceh. Akhirnya saya berpikir
saya mengabdi saja di sisi lain, bukan berarti harus jadi kepala daerah. Belakangan ada hikmahnya juga. Ya, Sebelum terpilih Bapak udah jadi gubernur gitu. ya, ini kehendak Allah pun barangkali walaupun hanya beberapa saat mungkin kita sudah mempercayakan saya untuk menjadi pejabat gubernur. Ada suara sumbang di masyarakat, Pak. Kalau misalnya Bapak PJ, karena Bapak juga menjadi salah satu jagoan DPR, kapan Bapak akan memihak kepada Partai Aceh? Apa namanya, mungkin ada tanggapan untuk menjawab apa namanya suara sumbangan isu-isu di masyarakat bahwa Bapak lebih memihak kepada Partai Aceh ketimbang calon-calon independen lainnya, dan juga ada kabar bahwa Bapak akan apa namanya istilahnya sedikit merasa ini dengan Demokrat, dan kemudian akan juga tidak memihak Demokrat belakangan. Dan artinya Bapak dianggap memihak. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan. Iya, ini Saya rasa Pak Gub juga mendengar itu. saya bisa merasakan ada image yang terbangun. Saya akan saya tunduk kepada satu partai tertentu, apakah itu atau yang lain gitu. Dan saya mulai membuktikan itu bahwa saya netral di atas sejak hari-hari pertama saya lahir. Saya hadir di sini di Aceh. Hari-hari pertama saya hadir di Aceh, saya membuktikan bahwa saya pilih untuk semua masyarakat. Mungkin secara mudah sekali rakyat bisa menangkap setiap ungkapan-ungkapan, setiap bicara yang saya keluarkan, bahwa saya benar-benar adalah berdiri di atas semua golongan. Saya kebetulan sudah 32 tahun jadi birokrat. Saya mengatakan tadi pagi dengan rekan-rekan dari birokrat, kalau saudara-saudara ingin buat rakyat mencintai kita sebagai birokrat, dari keterlibatan kita, keberpihakan kita kepada sesuatu partai, netralitas pegawai negeri itu harus dijaga. Sebagai komandan birokrasi, tentu saya harus menunjukkan contoh yang bagus, menunjukkan suri dan kepada mereka. Apalagi saya harus berpihak kepada sesuatu partai, dan itu bukan kelakuan saya. Apa harapan Bapak terhadap bagi masyarakat Aceh, bagi pemerintahan sendiri dan juga bagi kontestan ada pesan dan harapan? Saya seperti yang paling utama seperti saya katakan tadi, kepada semua kontestan, percayalah dan yakinlah siapa yang akan memenangkan pentas demokrasi ini adalah mereka-mereka yang betul-betul menghargai akan keberadaan rakyat, memilih sesuai dengan nuraninya, supaya tidak melakukan intimidasi, melakukan berbagai tekanan-tekanan. Dan kepada rakyat sendiri, mari selalu saja waspada terhadap memilih calon-calon yang memang mereka sudah punya saringan-saringan sendiri, untuk melihat bagaimana pemimpin-pemimpin bisa mengayomi untuk masa yang akan datang. Saya kira demikian. Harap lakukan bidang-bidang lain. Saya juga punya bidang-bidang lain yang sedang saya geluti. Saya ingin bergerak di bidang-bidang sosial saja, bidang pendidikan. Saya juga punya pesantren di sini. Saya ingin melakukan upaya-upaya pendidikan bersama. Saya tidak punya cita-cita. Berarti nanti akan mengabdi di Aceh dan tidak Bisa saja di Aceh, bisa saja di Jawa, tapi tidak lagi. Saya sebentar lagi sudah pensiun. Apa kesempatan di bulan-bulan setelah ini saya akan mengundang seluruh calon-calon. Selalu kami ingin bersilaturahmi, ingin saling membuka hati agar kita saling menghargai antara satu calon dengan calon yang lain.